6 fakta penyebab SSCASN, P3K, 2022, belum dibuka, BKN blak-blakan, P1 silakan fokus keempat. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN yang merupakan situs resmi yang dikelola BKN sebagai pintu pendaftaran seleksi P3K 2022. Hingga hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, laman seskes.bkn.go.id belum bisa diakses. Padahal, sudah beredar kabar yang disambut para tenaga honorer, pendaftaran seleksi P3K 2022 dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kabar tersebut merujuk surat nomor 7302 BGT 0103 2022 tanggal 20 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani pelaksana tugas Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Surat Dirjen GTK, Kemendikbudristek, berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 tersebut, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi, sifatnya hanya usulan kepada BKN, sebagai Panselnas CASN 2022. BKN punya sejumlah alasan, mengapa pendaftaran seleksi P3K belum bisa dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2022. 1. BKN khawatir honorer lulus PGP 3K 2021 protes. PLT Kepala BKN Bima Haria terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 P1 berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. P1 ialah guru lulus passing grade seleksi P3K 2021, yang jumlahnya 193.954. P2 ialah guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade. P3 yakni, guru honorer sekolah negeri, dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Adapun P4 ialah, pelamar umum seleksi P3K 2022. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. 2. Banyak Pemda tidak tahu posisi Dapodik. Bima Haria mengatakan, banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan, bersama-sama dengan guru lulus PG. 3. Berbahaya SSCASN dibuka, data P2 dan P3 belum siap. Bima menegaskan, BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN P3K 2022. Bima Haria Wibisana juga belum memastikan, kapan pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSCASN, sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya tuh, kata Bima Haria. Bima blak-blakan menyebutkan data yang baru diserahkan Kemendikbudristek, ke BKN, adalah data guru lulus PG atau P1. Adapun untuk data guru honorer K2, yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade, yang disebut P2, belum diserahkan. Begitu juga dengan data P3. Bima mengatakan hal ini pada Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi, bagaimana karena datanya belum lengkap bagaimana. Bereskan dulu NIP P3K dari P1. Bima Haria menegaskan, pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. 5. Ada data nakes susulan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, juga mengungkap, sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K 2022, belum bisa dibuka tanggal 25 Oktober. Contohnya, formasi nakes, Kepmenpan RB, nomor 968, tahun 2022, sudah terbit pada tanggal 20 Oktober. Namun, Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Kalau data nakes di Kemenhan, baru dimasukkan Kemenkes, tanggal 20 Oktober prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. 6. Sejumlah instansi mengundurkan diri.
Suharman mengatakan, sejak Selasa, tanggal 25 Oktober API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun, muncul masalah baru, yakni soal formasi. Pasalnya, ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu, pada seleksi P3K 2022.